Selamat datang kembali di channel saya, Timotius 2, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai regresi memakai variabel moderasi dengan dua variabel. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi, variabel moderasi posisinya berada di antara garis slope X dan Y. Kehadiran variabel moderasi bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah besaran pengaruh dari X ke Y. Jadi inilah peran dari variabel moderasi, di mana variabel moderasi ini tidak sebagai variabel yang dipengaruhi dan tidak juga sebagai variabel yang mempengaruhi layaknya peran variabel moderator atau variabel intervening. Jadi variabel moderasi ini bisa dikatakan sebagai seeking variable atau variabel yang terselubung atau tersembunyi, bahkan bisa disebut sebagai variabel yang dilematis. Artinya kenapa dilematisnya? Karena di satu sisi bisa menaikkan, di satu sisi bisa menurunkan pengaruh dari satu variabel X ke satu variabel terikat. Nah, naik turunnya nanti besaran pengaruh ini bisa diketahui dari nilai R kuadrat dan nilai beta. Apabila kedua nilai ini naik, maka variabel moderasi berperan untuk memperkuat pengaruh X ke Y. Apabila kedua nilai ini, R kuadrat dan beta, menurun, maka peran dari variabel moderasi ini untuk memperlemah pengaruh dari variabel X ke Y. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana meregress variabel moderasi dengan menggunakan dua variabel bebas, ya, di mana kedua variabel bebas ini uh, tujuannya adalah untuk mempengaruhi variabel y. Namun di tengah garis slope ini, variabel z atau variabel moderasi berada di dalam garis ini, ya, di mana persamaan model untuk X1 adalah sekian dan persamaan model untuk X2 sekian. Jadi kita akan memecah ini, jadi kita akan mengerjakan satu persatu dan kita akan improvisasi di mana variabel terikatnya satu dan bermacam-macam variabel bebas. Oke, jadi ini kita pecah dulu, ya. Di mana yang pertama adalah kita perlu meregress variabel X menuju variabel terikat. Ya, kemudian variabel bebas diregress dan sudah memakai variabel moderasi, di mana ini nanti kita akan tiga, ya, di mana yang pertama kan ini dari X ke Y, kemudian ada nanti variabel moderasi, kemudian ada juga variabel interaksi yang pertama, di mana variabel interaksi yang pertama itu adalah variabel bebas dikalikan variabel moderasi atau variabel Z. Ini untuk variabel bebas yang pertama. Kemudian kita pecah lagi untuk variabel bebas yang kedua, di mana kita perlu meregress secara langsung variabel bebas yang kedua ke variabel terikat dengan persamaannya sebagai berikut. Kemudian kita pecah lagi, di mana variabel bebas diregress, tetapi sudah ada variabel moderasi dan sudah ada variabel interaksi. Sehingga ini nanti juga kita akan meregress sebanyak 3 kali. Oke, kawan-kawan. Jadi inilah data-data yang kita miliki, di mana kita memiliki dua variabel bebas, satu variabel moderasi, dan satu variabel terikat. Sementara kita memiliki dua variabel interaksi. Interaksi yang pertama adalah perkalian antara nilai X1 dengan Z. Ini dikali ini, hasilnya ini. Dan begitu seterusnya ke bawah. Kemudian ada variabel interaksi yang kedua,
di mana didapatkan dari nilai X2 mengalihkan Z. Jadi nilai ini mengalihkan ini, hasilnya ini. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi untuk variabel interaksi, kita juga bisa memakai aplikasi SPSS nanti untuk mendapatkannya. Baik, jadi variabel interaksi ini kita tidak perlu pakai dulu ya. Nanti kita pakai ya SPSS saja untuk mendapatkan nilainya. Tapi kalau mau memakai nilai ini juga tidak apa-apa. Baik, ini saya kopikan aja. Ini karena sebagai contoh maka datanya hanya 14 ya. Jadi saya copy semua. Kemudian kita masuk SPSS. Saya pastekan. Oke, ini baik. Kemudian kita rapikan dulu ya nama-namanya. Ini tadi X1 ya. Kemudian X2, lalu Z, lalu Y. Begitu. Desimalnya kita bisa ganti jadi 0 ya. Ini ganti aja. Oke, label bisa dipakai boleh. Katakanlah misalnya ini gaya kepemimpinan. Oke. Kemudian ini adalah motivasi. Kemudian ini adalah kepuasan kerja, dan variabel terikatnya adalah loyalitas pegawai. Ya, oke. Jadi inilah data kita lihat kembali ya, ini sudah. Oke, jadi kita perlu melakukan regress ya. Yang pertama ini kita langsung saja analyze, regression, kemudian linear. Baik, untuk yang pertama adalah gaya kepemimpinan sebagai variabel bebas yang pertama kita pindahkan ke kotak independen. Lalu loyalitas pegawai sebagai variabel terikat kita pindahkan ke dependen. Oke, langsung kita okekan saja. Ya, ini nilainya sudah ada. Kita sedikit kecilkan ya. Oke, kita lihat R square-nya sebesar 0,006. Jadi ini ya, untuk yang regresi yang pertama, ini 0,006. Oke, kemudian kita lihat ya, nilai beta itu, oke, sebesar 0,100. Ini ya, nilai beta ya. Dan kita lihat ini signifikannya sebesar 0,796. Oke. Nah, ini regresi yang pertama. Tentu kita lanjutkan ke regresi yang kedua. Oke, regresi yang kedua adalah kita carikan saja nilainya dengan mengetik analyze, regression, kemudian linear. Ya, gaya kepemimpinan sebagai variabel X1 kita pindahkan ke kotak independen.
kepuasan kerja sebagai variabel moderasi atau variabel Z, kita pindahkan ke kotak independen. Loyalitas pegawai sebagai variabel terikat, kita pindahkan saja ke kotak dependen. Dan langsung kita okekan saja. Ya, kalau kita lihat nilai R square-nya itu sudah menjadi 0,011. Jadi R kuadratnya itu 0,011. Jadi ada peningkatan. Kita lihat nilai beta. Ya, beta dari gaya kepemimpinan sebesar 0,125. 0,125. Dan signifikannya itu adalah 0,765. Jadi R kuadrat ada peningkatan, beta juga ada peningkatan, maka peran variabel mediasi ke pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dinyatakan memberikan peran untuk menaikkan besaran pengaruh. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan. Kita klik transform, lalu compute variable. Pada target variabel kita tulis saja interaksi 1. Oke, pada numeric expression kita masukkan di dalam gaya kepemimpinan sebagai X1, mengalihkan, ya ini tanda kali bunga berbintang, ya, atau bintang berbunga tandanya, mengalihkan kepuasan kerja sebagai variabel moderator. Ya, sudah ya, X1 kali Z, lalu kita okekan saja. Nah ini, ya sudah keluar hasilnya, kita rapikan dulu, di mana desimalnya kita ganti menjadi 0. Oke, jadi ini ya, sudah berubah. Jadi kita klik saja Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Oke, lalu di sini, ini variabel bebas itu ada 2, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja. Dan kita tambahkan lagi interaksi di dalam kotak independen. Oke. Dan kemudian variabel dependennya atau variabel tergantung atau terikatnya masih sama, yaitu loyalitas pegawai. Jadi kita okekan saja. Oke, untuk R kuadrat yang ketiga nilainya adalah 0,11. Kalau kita melihat beta, ya beta itu interaksi 1 ya. 0,025. Kemudian signifikannya adalah 0,765. Jadi kita bisa lihat ya bahwa nilai R kuadrat ini meningkat ya dari 0,006 menjadi 0,011. Kita juga lihat betanya di sini sudah naik ya. Tetapi yang ketiga untuk interaksi itu menurun. Tetapi patokannya adalah ini. Kemudian kalau kita lihat signifikansi itu naik. Jadi kan kita mau melihat peran dari variabel Z dari X1 ke Y itu apakah menaikkan pengaruh X terhadap Y atau menurunkan. Jadi kalau dilihat dari nilai R kuadrat ini, maka peran variabel Z berfungsi untuk menaikkan pengaruh. Dan kalau kita lihat nilai betanya juga peran dari variabel Z ini untuk menaikkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi ini untuk variabel X1. Jadi sekarang kita masuk ke variabel yang X2 ya. Jadi untuk variabel bebas kita lakukan regresi yang pertama dan mengklik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear, lalu memindahkan
variabel motivasi ke kotak independen dan loyalitas pegawai ke kotak dependen. Dan selanjutnya adalah oke kan saja. Kalau kita lihat nilai R square-nya sebesar 0,053, kita tulis di sini 0,053 ya. Kemudian beta dari motivasi ke loyalitas pegawai itu nilai betanya itu min 0,333. Oke, sedangkan signifikansi untuk T hitung ya sebesar 0,428. Jadi ini regresi yang pertama. Selanjutnya kita lakukan regresi yang kedua. Kita klik saja analyze, kemudian regression, lalu linear, dan kita tambahkan di kotak independen ini yaitu kepuasan kerja sebagai variabel moderasi, kita pindahkan di kotak independen. Oke, loyalitas pegawai masih tetap, motivasi juga masih tetap, dan kita okekan saja. Oke. Kalau kita melihat nilai R square-nya menjadi meningkat 0,067. Sementara nilai beta, kita lihat nilai beta ini. Ya, beta dari motivasi ya ke loyalitas pegawai itu sebesar min 0,385. Sedangkan signifikansinya adalah 0,400. Jadi kalau kita lihat R square-nya meningkat, lalu nilai betanya itu masih tidak ada perubahan, tetapi sedikit naik, dan nilai signifikannya itu menjadi menurun dari 0,42 menjadi 0,400. Jadi kita jangan melihat nilainya, tetapi kita mau menyimpulkan bahwa peran variabel Z ini berfungsi untuk menaikkan pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat, dan nyatanya memang benar ini menaikkan pengaruh X2 terhadap Y karena nilai R kuadratnya meningkat dan nilai signifikannya juga meningkat. Oke, sekarang kita lakukan regresi yang ketiga. Dari itu kita carikan nilainya dengan transform compute variable. Interaksi 1 ini kita ganti menjadi interaksi 2. Dan numeric expression kita hapus saja, di mana motivasi kita masukkan, lalu kita kalikan dengan mengklik tanda bintang berbunga ini, mengalihkan variabel moderasi atau kepuasan kerja. Oke, langsung kita lakukan saja. Oke, ini nilai interaksi 2 ini sudah ada. Dan kita rapikan dulu dengan menghilangkan desimal ya. Oke. Jadi di sini udah hilang lah desimal. Sekarang kita lakukan regresi yang ketiga untuk X2 dengan mengklik analyze, regression, linear. Kemudian kalau kita lihat di sini variabel terikat loyalitas pegawai sudah. Variabel independen adalah motivasi X2, kepuasan kerja atau variabel moderasi, dan ditambahkan yaitu interaksi 2 perkalian antara X2 dan nilai Z atau variabel moderasi. Kita pindahkan di sini lalu oke kan saja. Oke, jadi ada perubahan juga ya. Kalau kita lihat nilai R square-nya itu makin lama makin meningkat ya, 0,087. Oke, beta, kalau kita lihat beta itu udah naik ini menjadi 2,00. Dan yang terakhir adalah nilai signifikan. Ini tidak 0,707. Baik, kalau kita membedah arti ini,
Kalau kita lihat tren dari R kuadrat itu yang semakin lama semakin meningkat, kemudian nilai beta yang semakin lama semakin naik dari min menjadi positif 2, maka dapat dipastikan bahwa variabel Z sebagai variabel moderasi berfungsi menaikkan pengaruh dari variabel bebas ke variabel terikat. Tadi saya mengatakan bahwa peran variabel Z itu ada dua, yaitu menaikkan atau menurunkan pengaruh, atau memperkuat dan memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tetapi kalau kita melihat nilai R square-nya memang ya ini tidak baik ya, karena nilainya kurang dari 0,0 nilainya kurang dari 0,60%. Jadi bagusnya sih tadi jumlah responden itu atau jumlah data itu minimal 30. Tapi karena ini contoh hanya menyampaikan tutorial cara mengolah data, maka saya hanya memakai 14. Dan sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua penelitian itu searah dengan hipotesis. Inilah buktinya tidak searah dengan hipotesis. Ya, hipotesis berharap juga ada pengaruh positif dan signifikan. Tetapi setelah kita melihat nilai T hitung dari motivasi ke loyalitas pegawai itu hanya sebesar 0,386. Seharusnya kalau nilai T hitung itu di atas 1 atau 2, karena nilai T tabelnya itu 1, sekian. Jadi agar penelitian itu berpengaruh positif, baiknya nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Tetapi pada kenyataannya kita melihat nilai signifikansi ini itu semuanya itu di atas 0,5. Dan ini namanya tidak berpengaruh signifikan. Dan karena nilai T-nya itu semuanya di bawah 1, maka dapat dipastikan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Ini juga dipengaruhi oleh jumlah banyaknya uh, responden atau jumlah data pada kelompok data itu hanya 14. Baiknya minimal 30 agar terhindar dari yang seperti begini. Jadi inilah tutorial yang saya sampaikan. Atas perhatian semua saya mengucapkan terima kasih. Salam tuntas skripsi.